Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muay Entor Vlog. Kali ini kami akan membahas soal gimana sih bangun CB, tips and triknya, terus bahan-bahannya apa saja sih. Nah, kami bersama BGM, sang ahlinya ahli. Oke, boleh diceritakan? Menceritakan tentang CB ya, Mas ya? CB. Kalau sejarahnya CB itu panjang, Mas. Oh, enggak usah bahas CB. Nanti malah sampai besok pagi, Mas. Ya. Berapa rangka yang bisa dibuat menjadi CB, Mas? Yo. Satu, kalau ori CB emang jelas, emang CB sih ori CB, emang ori CB. Terus dua, GL cepek yang 100 itu biasanya bisa buat CB, enggak biasanya selalu buat CB. Terus rangka MP itu bisa buat CB, tapi buntutnya atau belakangnya itu dipotong, kita ganti sambungan. Berarti CB. Beli dari tengah sampai ke belakang ganti frame baru. ya, dari tengah sampai ke belakang frame-nya baru semua. Lah itu frame-nya itu biasanya beli atau custom sendiri biasanya. Ini kita bahas rangka MP dulu dibuat CB ya. Ya, rangka MP untuk dibuat CB. Ini referensi juga buat kalian yang mau bangun CB, bahannya dari MP. MP-nya sembarang, MP lawas, lama? Sembarang, asal jangan MP mono, Mas. MP mono kan soknya di tengah kan agak rumit, bisa tapi agak rumit emang. Untuk rangka MP dibuat CB itu kita yang pertama untuk buntut kita beli, Mas. Murah kok buntut, ada yang 200, ada yang 180, ada yang 250, ada juga ada semuanya itu macam-macam, Mas. Tergantung frame-nya, ada yang tebal, tipis, ada yang menceng, ada yang center juga. Nah, gini. Kalau orang awam nih mau bangun CB, terus mau beli spare partnya atau part-partnya, itu kalau orang awam biasanya harus beli di mana? Kalau untuk beli di mana itu di toko-toko klasik area Sukoharjo Kendal itu sekarang sudah banyak ya, Mas ya, dan harganya itu beda-beda, ada yang segini, ada yang segini. Oke, itu kalau di area Sukoharjo. Kita bahas yang maksudnya di luar area Sukoharjo, apakah dijual juga di all shop? All shop juga ada, di toko-toko online tuh ada, tetap berarti ada. Kan buat kalian yang mau bangun CB terus wah bingung nih mau kemana carinya, kalian bisa cari di all shop. Tapi mudah, langsung ke tokonya, Mas, daripada ke all shop juga. Kita ke online, toko online tuh cuma kalau barang itu nggak ada, kita cari di online. Kembali lagi di rangka MP. Berarti kan dari tengah sampai ke belakang kan harus dibuang, ganti frame baru. Frame baru. Nah, kesulitannya itu apa? Ukurannya, Mas. Ukurannya harus tepat, dan kesenterannya atau lurusnya rangka dari harus presisi sekali. Dan kebanyakan kan kita beli frame itu kan biasanya kan nggak center, nggak presisi lah. Sebelum kita pasang ke rangka MP-nya itu kita harus center-centeri dulu gitu loh. Berarti cara sudut kemiringannya juga harus dipertimbangkan kembali agar hasilnya lebih optimal. Oke, setelah itu kan setelah dari tengah sampai ke belakang sudah jadi, langkah selanjutnya apa? Kalau sudah, langkah selanjutnya kita pemasangan aksesoris, Mas. Seperti ini, Mas. Ini kerbilan buat samping dan sama rangka tengahnya. Ini kerbilan ini contohnya ya, kerbilan buat juga bisa buat dudukan sok. Biasanya pemanis sok namanya, biasanya dudukan sok buat gel panjang. Contohnya seperti ini, kelihatan nggak? Nanti ada nanti saya videokan. Jadi yang dari depan ke belakang tuh udah jadi ya. Terus langkah selanjutnya biasanya itu apa membuat dudukan baru atau apa gitu?
Ya, kita siapkan tangki sama joknya. Habis kalau sudah siap, kita sama joknya sudah siap, kita membuat dudukan seperti dudukan tangki, dudukan jok, penahan jok biar nggak meleot gitu kan. Pasti ada tambahan frame, tambahan Ya, frame ini sedikit-sedikit. nanti saya kasih videonya seperti ini ya. Berarti itu dari tingginya buat dudukan itu biasanya berapa senti? Yang Standarnya biasanya pakai 4 cm atau 3 cm. Masalahnya itu ketinggiannya itu ya. ketinggiannya dudukan yang di belakang itu 3 sampai 4 cm. Berarti itu menyesuaikan dari motornya sendiri, ya, ya kan? Untuk dari kan Mas, pasti kelurusan jok sama tangkinya itu harus presisi ngenat, tor gampangnya bahasa Jawa ini ngenat, guys. Ngenat. Ngenat. Oke. Untuk itu kan pakai plat. Nah, untuk platnya itu ketebalannya berapa senti atau bebas atau Minimalnya 2 cm. Saya pakainya campur Mas. Yang dudukan tangki saya pakai plat, strap plat tebalnya 2 mili. Oh, pakai plat 2 mili, lebar 3 cm. lebar 3 cm. Terus dudukan joknya atau tambahan biar penahan joknya biar nggak ambles itu saya pakai besi cor atau besi beton. Oh, berarti Nah, bentuk dari apa namanya? besi plat itu kita Besi plat sambung. ini kita kasih videonya, berarti ada ke belakangnya lagi. Iya. Oh, berarti kayak huruf L kayak. Ya, Iya. gitu. Terus habis itu kalau kan tangki sama jok kan udah rata. Habis tangki sama jok kan udah kepasang, udah ngenat. Nah, kita pemasangan bagel sama dudukan shocknya. Pemasangan slebor, step keempat pemasangan slebor sama ritingnya. Oh, berarti Lampu pemasangan sen. kita harus menaati peraturan ya. Pasang juga apa namanya? Sen. Sen terus lebar biar bagel sama ritingnya itu lempeng loh, lurus. Oh, lurus, berarti di sini sen, di sini begelnya itu. Itu ya biar kayak Simetris ya, akur berarti? ya, Ya. simetris. Habis itu pemasangan dudukan masih ke frame kita Mas, Masih ke frame. ya, dudukan aki. Dudukan aki. Dudukan aki juga kan ada dua dudukan aki, antara dudukan aki yang rata sama dudukan aki yang lebar. Habis itu kan belakang sudah, shock sudah, dudukan aki shock, sudah, shock shock sudah sudah. lah. Sekarang kita pemasangan arem. Pemasangan arem. Arem itu ada yang pakai fish air, ada Pakai yang fish air. pakai KZ, Kasih. ada yang pakai MP masih orinya. Kalau kita pakai MP, kita potong, kan MP kan panjang, kita potong, kita ukur sama seperti aku KZ. Oh, berarti kalau pakai Kasih. apa namanya? Shock MP, berarti kita harus menyesuaikan sudut kemainan shock breakernya. Berarti kan- Kalau bagi saya sih kayak sudut shock itu bagi saya nggak ngaruh banget sih Mas. Sombong amat. Nah, kita akan membahas di shock. Biasanya shocknya itu pakai ukuran berapa? Kalau saya shocknya itu tergantung orangnya sih Mas. Nah, ini part-part yang cukup mahal. Ini shock ukuran 32. Ukuran 32 mereknya Orlin. Ya, Orlin. Ini 32. 32 itu biasanya kan kalau kita kan tadi kan pembahasan yang ketiga kan kita dudukan shock. Dudukan shock. Kan di sini. Nah, kalau di sini kan arem di sini, dudukan shock. Lah, slebor sudah kepasang kan roda kita pasang. Kita pasang. Kita paskan. Kalau agak kemepetan ini shock yang di arm ini kita majukan sedikit gitu kan agak lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, biasanya gitu. Kalau enggak, biasanya kalau enggak mau merubah dudukan shock yang di arm itu kita pakai yang ukuran 34 KTC ini 34. Hati-hati yang punya frame CB asli atau Nah, ori. itu. Kenapa itu? Ini buat kalian semua, sebetulnya semua tatanan CB itu sama Mas. Nah, ini kuncinya. Ini kan membahas yang rada lebih dalam lagi. Kuncinya membangun CB itu apa? Estetikanya kurang ya, Dik? Ya etikanya itu nggak main Mas. Estetika. Oh Mas. estetika Oh, ya. estetika. Estetika. Kalau etika itu tuh berbicara ya, berbicara. Estetika itu kan berarti kan pandangan. Pandangan. Kalau etika Nah, wis, nggak usah, nggak masuk.